Lintas Informasi kembali hadir dengan berita aktual, tajam, dan terpercaya yang harus Anda simak. Penangkapan Dr. Lois Owen pada Minggu 11 Juli 2021 menggegerkan banyak pihak. Tak sedikit peristiwa itu menanggap respon pro dan kontra dari publik. Kekinian, sempat menginap di penjara, akhirnya Bareskrim Polri membebaskan Dr. Lois. Sosok Dr. Lois Owen sebelumnya dikenal melalui akun media sosialnya kerap menyoroti penanganan COVID-19. Ia bahkan mengakui tak percaya coronavirus. Ini bukan konspirasi, nyatanya memang naik. Dan bukan karena di COVID kan, memang gejala COVID semua. Gara-gara si Delta laknat itu, emang varian paling laknat itu Delta. Memang gak mematikan, tapi dia nular terus. Cepet nular ya. Kecuali kamu fit kayak Jering, Deddy Corbuzier dan saya ya. Jering kan fit, keker. Ya kan? Si Deddy juga keker. Gak pernah kena lah. COVID baru mau masuk, kayak paku aja takut itu sama ototnya itu. Itu kalau dari saya, hati-hati milih berita. Dan sekali lagi, kalau kamu nggak percaya COVID itu urusanmu. Dan kalau saya percaya COVID itu urusan saya. Saya nggak ganggu kamu ya, kamu jangan ganggu saya dong. Fair lah. Bergerak aja dengan narasi masing-masing. Dr. Tirta membeberkan sejumlah hal soal munculnya sosok Dr. Lois Owen. Disampaikan lelaki bernama Tirta Mandirahudi itu saat ini banyak masyarakat yang terlanjur termakan hoax. Ungkapan-ungkapan Dr. Lois kalau COVID-19 itu hanya sebuah konspirasi belaka. Hoax berikutnya, vaksin mempercepat mutasi. Vaksin mempercepat mutasi. Ini mutasi nih. Ini vaksin. Nggak ada kaitannya, Mas. Nggak ada kaitan antara vaksin mempercepat mutasi, itu nggak ada kaitan. Vaksin itu sudah dikenal dari zaman TBC, kita dikasih BCG. Polio dikasih vaksin. Polio tuh sempat dieradikasi di Indonesia. Nggak ada polio mutasi, renek. Vaksin tidak memicu mutasi, titik. Dr. Tirta menyebut bahwa banyak warga di desa-desa yang mulai melawan petugas ketika dihardik atau diingatkan untuk memakai masker. Hei, info dari mana? Hei, info dari mana? Kata Tirta, mereka para warga desa bahkan tak segan mendebat petugas Satgas, berpedoman pada keterangan Dr. Lois yang menganggap pengobatan salah kaprah adalah biang kerok perhara COVID ini. Dari sana pula banyak yang menganggap Dr. Lois kini sebagai pahlawan baru bagi mereka. Hati-hati milih berita. Dan sekali lagi, kalau kamu nggak percaya COVID itu urusanmu. Dan kalau saya percaya COVID itu urusan saya. Saya nggak ganggu kamu ya, kamu jangan ganggu saya dong. Fair lah. Bergerak aja dengan narasi masing-masing. Dr. Tirta kemudian menjawab kerisauan publik soal ungkapan Lois berkaitan dengan banyak pasien COVID meninggal sebenarnya karena interaksi obat. Hei, info dari mana? Hei, info dari mana? Ia menegaskan itu salah besar. Analoginya jelas. Sebab banyak sekali pasien COVID yang justru sembuh setelah mengkonsumsi obat. Bahkan, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 usai mengkonsumsi obat di Indonesia mencapai 90%. Fakta itu tentu, kata beliau, dapat dengan jelas membantah argumen Dr. Lois. Salah besar, kan yang sembuh di Indonesia banyak banget. Kita sudah bisa bantah kalau itu. Justru yang meninggal banyak itu yang isoman, isolasi mandiri, yang mereka nggak dapat obat, kata Tirta. Ini bukan konspirasi, nyatanya memang naik. Dan bukan karena di COVID kan, memang gejala COVID semua. Gara-gara si Delta laknat itu, emang varian paling laknat itu Delta. Memang nggak mematikan, tapi dia nular terus, cepet nular ya. Terbukti angka COVID kita sekarang nomor 1 di dunia.
Yang meninggal itu banyak yang isoman. Itu kan nggak dapat obat karena nggak dapat rumah sakit, nggak dapat oksigen, antrean banyak, kata Tirta melanjutkan. Demikian lintas informasi yang dikutip dari halaman suarariau.id.